Problema no es que saque el príncipe saque. Lancer Evolution, Lancer Evolution, Evolution, Lancer, Lancer Evolution, Evolution, Lancer. Sebelum video ini dimulai, gue mau meluruskan pandangan masyarakat Indonesia terhadap penamaan mobil Mitsubishi yang satu ini. Ya, si Lancer. Banyak orang beranggapan kalau Lancer dan Evo it's a same car, but actually not. Rubah pikiran lu. Walau Lancer dan Evo memang sejatinya memakai sasis yang sama, tetapi Evo adalah versi performance dari Lancer yang memang dilahirkan untuk ajang kompetisi, men. Please, stop memanggil Lancer yang sering kalian lihat di jalanan atau marketplace tersebut sebagai Evo 3, Evo 4, Evo 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Apa lo nggak kasihan sama para owner Evo asli yang niat kejual mobilnya dengan harga tembus di atas 300 jutaan rupiah, terus lo tawar di kisaran 50 jutaan, men, sambil bilang, "Om, kok mahal amat Evo-nya? Harga pasarnya kan di bawah 70 juta." Ya, biar lu semakin paham dengan perbedaan Lancer biasa sama Lancer Evolution, tonton video ini sampai habis, men. Lancer Evolution atau bisa disingkat sebagai LAN Evo adalah sebuah sedan imut 4 pintu yang cuma punya mesin kecil 4 silinder doang. Tapi kalau udah digas, jangan tertipu dengan bodi kecilnya, men. Bobot yang ringan tersebutlah yang membuatnya menjadi raja dari segala raja di ajang WRC. WRC adalah penemuan terbesar yang pernah ada, didirikan oleh FIA, organisasi pengatur olahraga motorsport. Untuk mengikuti ajang tersebut, pabrikan harus membuat minimal 5.000 unit mobil versi legal di jalan raya dengan spesifikasi yang mirip dengan mobil balapnya itu, men. Hal inilah yang membuat pabrikan melahirkan mobil-mobil terbaik di dunia. Sebut saja Lancia Delta Integrale, Ford Escort RS Cosworth, Toyota Celica GT4, Mitsubishi Lancer Evolution, dan Subaru Impreza WRX, men. Awal kemunculan Lancer Evolution sebenarnya tidak se-booming mobil rally-nya Lancia, Ford, ataupun Toyota. Tetapi Mitsubishi berkomitmen pada pengembangan jangka panjang dengan memperkenalkan versi baru Lancer Evolution di setiap 18 bulan sekali atau lebih. Dan terbukti, mobil ini menjadi mobil rally versi yang paling menakutkan di planet ini. Dan akhirnya, 10 generasi pun diluncurkan dalam kurun waktu 20 tahun, menjadikan Lancer Evolution sebagai mobil rally paling populer yang pernah ada, men. Lancer Evolution generasi pertama diluncurkan pada tahun 92 dengan produksi terbatas cuma 5.000 unit doang di dunia sebagai pengganti Galant VR4 untuk berkompetisi di ajang rally dari pabrikan Mitsubishi. Evo 1 mempunyai sistem penggerak 4 roda dengan mesin 4G63 2000 cc turbo kepunyaan Galant VR4, tetapi dikemas dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih ringan. Mesinnya pun juga di-upgrade menjadi 244 horsepower, 10 horsepower lebih banyak dari punyanya si Galant, men. Evo 1 dijual dalam 2 model, RS dan GSR. RS bisa dibilang adalah versi hemat dari Lancer Evolution, tanpa power window, tanpa ABS, tanpa wiper belakang, dan pakai velg kaleng, men. Sementara GSR hadir dengan semua kenyamanan mobil jalanan biasa dan mesinnya masih sama. Intinya, RS adalah versi Evo bahan yang lebih siap dipakai balap, yang nantinya tinggal lo upgrade pakai part-part aftermarket yang lo mau, men.
Tahun depannya, Mitsubishi melakukan penyempurnaan pada Evo 1-nya tersebut, termasuk dalam perubahan kecil pada wheelbase yang dipanjangin 10 mm, sway bar yang lebih besar, hingga spoiler yang makin gede buat mendukung peningkatan stabilitas kendaraan pada kecepatan yang lebih tinggi, men. Tenaga yang dihasilkan pun juga naik menjadi 252 horsepower dari mesin yang sama, dan lahirlah Lancer Evolution 2. Walau masih terlihat sama, sebenarnya mereka memakai sasis yang berbeda. Evo 1 memakai sasis CD9A dan Evo 2 memakai sasis CE9A, sehingga berat mobil jadi ikutan naik 1180 kg buat model RS dan 1 ton seperempat untuk model GSR, men. Pada tahun 95, sasis CE9A kembali dipakai pada Lancer Evolution 3, dan di Evo 3 lah nama Lancer mulai naik pamor karena banyak digunakan pada film-film action dan dipakai sama ketua Emperor Kiyoichi Sudo di anime Initial D, men. Stage pada jalur aspal semakin banyak, sehingga downforce dan sektor pendinginan menjadi prioritas utama pada Evo 3. Air dam depan dengan brake cooling fan ditambahkan. Evo 3 dibuat lebih serius dengan bentuk moncong baru untuk menyalurkan udara yang lebih banyak ke radiator, intercooler, dan rem. Side skirt sama spoiler yang makin gede-gede pun diubah untuk menambah downforce. Di sektor mesin masih pakai platform yang sama dengan Evo 2, namun hadir dengan rasio kompresi yang lebih besar dan turbo baru, sehingga tenaganya naik 10 horsepower, men. Gila. Dengan bodi sekecil itu, ditambah konfigurasi all-wheel drive dan mesin turbo yang makin gila, nggak usah aneh kalau Evo 3 menjadi raja dari segala raja di lintasan pegunungan, men. Bahkan Takumi, si tokoh utama dari Initial D, nggak sampai menandingi Evo 3 beraktak-taktaknya si Kiyoichi Sudo yang udah disempurnakan dengan misfiring system, men. Misfiring system. Cara kerja misfiring system atau anti-lag pada turbo mungkin bakal gue jelasin di lain kesempatan, men. Selain mesin turbo sama sistem penggerak 4 rodanya itu, Lancer biasa sama Lancer Evo dapat dibedakan dari body kit sama wing spoilernya yang segede gaban. Bandingin Lancer biasa yang sering kalian lihat di jalan, tipe GLX, cuma bermesin 1600 cc nggak pakai turbo, penggerak roda depan, bodi polosan, nggak ada spoiler yang sama sekali, tidak memperlihatkan mobil ini layak buat rally-rallyan, men. Tapi kalau lu mau agak kencengan dikit, ada versi GTI dengan mesin 1800 cc, men. Sasis Lancer benar-benar berubah drastis pada tahun 96. Mesin dan transaxle diputar 180 derajat, men. Gila. Fungsinya untuk menyeimbangkan bobot lebih baik dan menghilangkan pengaruh torsi mesin pada setir kemudi. Evo 4 masih mengeluarkan 2 versi, RS dan GSR. Versi RS diproduksi sebagai mobil kompetisi yang sudah dilengkapi LSD. Yang belum tahu, LSD adalah komponen dari gardan untuk kunci as roda pada saat si Evo ini ngelewatin jalan licin, sehingga distribusi tenaga nggak diem di satu roda doang, men. Versi RS masih pakai kaca yang diputar pakai tangan tanpa AC, tapi udah ditambah strut bar ekstra untuk memperkuat sasis. RS juga memiliki panel bodi dan kaca yang lebih tipis dari GSR, namun udah pakai turbo baru yang dapat meningkatkan tenaga menjadi 276 horsepower. Mitsubishi Activia Control muncul sebagai opsi pabrik buat model GSR. Teknologi IAC sebenarnya pengembangan dari fitur LSD yang sepenuhnya mekanik, namun berubah menjadi elektrik, yang kemudian teknologi inilah yang akan dipakai sama mobil-mobil Mitsubishi di masa depan, men. Evo 4 dapat dibedakan dengan 2 fog lamp segede gaban di bumper depan dan stop lamp dengan desain baru. Evo 4 ini lebih berat daripada Evo sebelumnya, khususnya versi GSR, gara-gara teknologi-teknologi baru yang gue sebutin tadi, men. Dan di Evo 4 ini satu-satunya model Evo yang menggunakan sasis CN9A, sementara Lancer yang berkeliaran di Indonesia memakai sasis CK4.
Pada tahun 97, FIA menciptakan kelas baru World Rally Car sebagai penyeimbang regulasi Grup A. Mitsubishi mendesain ulang Evo 4 dan memperkenalkan Evo 5 pada Januari tahun 98. Banyak aspek yang diubah dari sisi interior dengan jok Recaro yang lebih baru. Body kit memiliki lengkungan yang melebar di bagian depan dan spoiler belakang memakai bahan aluminium baru menggantikan spoiler bahan fiber di Evo 4 dan spoilernya sekarang bisa di adjustable men. Gokil. Tapak ban diperlebar, offset velg diubah dari ET45 menjadi ET kecil, ET38, seiring dengan diameter velg yang naik dari 16 inci menjadi 17 inci untuk mengakomodasi rem Brembo yang segede gaban itu men. Selain mesin yang di bore up, piston pun lebih ringan dengan area dinding yang lebih tipis. Untuk tenaga, masih sama di sekitaran 276 horsepower karena aturan gentleman agreement yang udah gue jelasin di video sebelumnya men. Popularitas Lancer Evolution makin hari makin berkibar. Di saat itulah generasi ke-6 Lancer Evo lahir pada tahun 99 yang difokuskan pada sektor pendinginan dan durability mesin men. Evo 6 mendapatkan intercooler yang lebih gede dan piston baru bersamaan dengan titanium alumina turbine wheel untuk versi RS yang merupakan pertama kali diterapkan pada mobil produksi men. Selain itu, Evo 6 menerima desain bodi baru dengan perubahan fog lamp yang diperkecil dan geser agak ke samping bumper untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Ada juga edisi Special Tommy Mäkinen Edition yang diciptakan setelah pembalap asal Finlandia tersebut memenangkan kejuaraan WRC dengan mobil Evo 6 ini men. Sebagian orang pun menyebut edisi ini sebagai Lancer Evo 6,5. Pada tahun 2001, Mitsubishi dipaksa oleh FIA untuk fokus di WRC dan menggunakan aturan WRC daripada ikut aturan kelas grup A yang banyak batasannya. Mitsubishi makin menjadi-jadi dan membuat Evo baru, yaitu Lancer Evolution 7 dengan menggunakan sasis Lancer sedia yang lebih besar, tetapi diimbangi dengan beberapa penyesuaian. Perubahan terbesar dengan ditambahnya Active Center Differential dan LSD yang lebih efektif. Dan tenaga secara resmi tetap pada 276 horsepower men. Walau sudah dilakukan pengurangan beban seperti kaca yang lebih tipis, suspensi aluminium, tetapi Evo 7 bobotnya masih lebih berat 40 kg di atas Evo 6. Secara keseluruhan, Evo 7 adalah generasi yang lebih kuat dibandingkan Evo-Evo sebelumnya. Dan di generasi ini, Mitsubishi pertama kali memperkenalkan transmisi Matic pada Lancer Evolution mereka men. Setelah sasis CP9A dipakai pada 3 generasi, Mitsubishi menggunakan sasis baru CT9A karena merasa handling pada generasi sebelumnya tidak sempurna. Maka kali ini di Lancer Evolution 8, Super Active Yaw Control kembali digunakan untuk menangani traksi dan transmisi baru disematkan dengan rasio yang lebih cepat serta opsi gearbox manual 6 gigi pun diperkenalkan. Model GSR dan RS masih tersedia, tapi ada model yang lebih jos lagi dengan atap aluminium untuk mengurangi bobot dari si Evo 8 ini. Mitsubishi menyebutnya sebagai Evo 8 AMR dengan output tenaga masih di sekitaran 280 horsepower. Tapi kalau lu pergi ke Inggris, banyak varian Evo 8 khusus diperkenalkan dengan kode SQ400 hasil tuningan bengkel Owen Development yang mesinnya dituning hingga 400 horsepower men. Gila. Menjadikannya sebagai mobil jalanan dengan output tertinggi yang pernah ada dan dibuktikan langsung sama Top Gear bahwa SQ400 dapat mudah mengimbangi Lamborghini Murcielago di track men. Anjay. Evo 9 adalah generasi Evo terakhir yang menggunakan mesin legendaris 4G63-nya Mitsubishi. Di Evo 9, mesin ini mendapatkan teknologi baru, MyVec, yang mirip-mirip sama VTEC-nya Honda. Tenaga resminya menjadi 286 horsepower, walaupun sebenarnya jauh lebih tinggi. Evo 9 mempertahankan semua fitur kepunyaan Evolution 8 MR seperti transmisi manual 6 kecepatan, velg BBS, jok Recaro, rem Brembo, setir kemudi
momo dan atap aluminium, men. Tampang Evo 9 didesain ulang, air dam yang lebih efisien untuk mendinginkan pipa intercooler. Bumper belakang juga diubah dengan bagian bawah dipasang diffuser untuk memperlancar aliran udara yang keluar dari kolong mobil, men. Di generasi ini juga, Mitsubishi menghadirkan Lancer Evolution dalam model wagon yang dirilis di Jepang cuma 2.500 unit doang. Selain wagon, Mitsubishi juga memperkenalkan sebuah Lancer listrik dengan nama Mitsubishi In-Wheel Electric Vehicle atau disingkat MIEV. Mobil ini sempat berkompetisi di Shikoku EV Rally pada tahun 2005, men. Di tahun 2007, Mitsubishi memperkenalkan sebuah mobil konsep di ajang Tokyo Motor Show yang diberi nama Mitsubishi Concept X yang merupakan cikal bakal dari Lancer Evolution 10, men. Dan tahun depannya, Lancer Evo baru diperkenalkan dengan sasis CZ4A yang mengusung mesin baru 4B11T 2000cc turbocharger. Tenaga mobil ini bervariasi tergantung dijual di negara mana, tetapi tenaga minimal untuk Lancer Evo 10 ini masih di sekitaran 280 horsepower, men. Evo 10 dirancang Mitsubishi seolah hanya untuk ngepas-ngepasin line up di pasar sedan dan mulai meninggalkan tren seperti pendahulu-pendahulunya yang pakai mesin 4G63. Bobotnya juga udah nggak berorientasi pada sisi sport. Tebak aja, berat kosong ditambah mesin mencapai 1.600 kg, namun tenaga mesinnya tidak naik secara signifikan. Setelah dijual hampir 10 tahun, kekecewaan para fans fanatik Lancer Evolution terbayar dengan diluncurkannya Lancer Evolution 10 Final Edition pada tahun 2015 yang tentunya lebih bertenaga dan sekaligus sebagai penutup lembaran sejarah Lancer Evolution, men. Selamat tinggal Lancer Evolution. Nggak usah bersedih hati, belakangan ini terdengar rumor jika Mitsubishi akan meluncurkan Evo 11 dalam waktu dekat. Namun, Lancer Evo baru nanti tidak berbentuk sebuah sedan, tapi akan berubah menjadi sebuah crossover dengan bermesin hybrid. Benar atau tidaknya, kita tunggu aja kabar resminya, men. Gimana? Udah pada tahu kan perbedaan Lancer biasa sama Lancer Evolution? Intinya, Evolution itu udah pasti Lancer, tapi kalau Lancer belum tentu Evolution, men. Satu hal yang perlu ditegaskan, PT Krama Yuda 3 Berlian selaku agen tunggal pemegang merek Mitsubishi di Indonesia tidak pernah memasarkan Evo sejak tahun 90-an, melainkan hanya Lancer. Namun, pernah memasukkan Evo 10 pada tahun 2008. Itu pun dipasarkan dengan sistem buy order, men. Satu lagi nih, kalau ada yang nanya, Bang, kok Lancer SL nggak dibahas? Lancer Dangan juga nggak dibahas? Udah jelas-jelas gue naruh judul segede gaban kalau gue cuma bahas Evolution doang, men. Khusus untuk sejarah Lancernya mungkin bakal gue bahas di lain kesempatan. Oke deh, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. NANI?